A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang melekat, menyatu dengan langit dan bumi, dengan makhluk, dengan zat. Kebenaran itu yang menyatu. Dan dengan kebenaran itulah segala sesuatu dihidupkan, dibentuk, diciptakan. Itu dengan kebenaran itu. Sehingga Al-Quran mengatakan, langit dan bumi diciptakan dengan hak, dengan yang benar.
dengan kebenaran. Ya. Artinya langit dan bumi diciptakan dengan ilmu, dengan hukum. Ya, karena yang hak itu hukum itu. Yang hak atau yang ada. Ya. Nah, itu hukum. Segala sesuatu yang berdasarkan hukum, itu nyata, ada. Ya. Tetapi kalau diduga-duga, itu tidak akan muncul. Ya. Tidak akan ada. Tidak akan terjadi. Itu kalau diduga-duga. Ya. Ya. Tetapi kalau berdasarkan hukum, itu pasti. Ya, pasti terjadi. Pasti muncul. Nah, pasti nyata. Nah, itu dengan hukum. Ya, karena hukum itu tempat bersandar bagi zat. Ya, bagi makhluk. Ya, bagi manusia, bagi langit dan bumi, hukum itu dan tempat bersandar itu. Ya, atau tempat berdiri. Nah, itu dia. Ya, manusia berdiri di atas hukum sebab akibat itu. Ya, kalau tidak jatuh dia. Ya, contohnya seperti panas. Panas itu menghidupkan tubuh. Nah, menegakkan tubuh. Kalau panas tidak ada, nah, tubuh kita tidak tegak. Tubuh kita jatuh. Nah, seperti itu. Tidak ada. Ya, jadi itu hukum sebab akibat. Nah, ada penyebab-penyebab yang membuat manusia tegak, berdiri, hidup. Ada yang menyebabkan itu ada. Nah, itu. Ya, kalau tidak ada penyebabnya, manusia tidak akan tegak, tidak akan hidup. Nah, itu deh. Ya. Nah, jadi hukum sebab akibat itu yang nyata. Nah, yang hak. Yang ada. Nah, itu. Yang mengadakan. Ya. Yang memunculkan. Itu hukum sebab akibat itu. Tidak. Jadi tumbuhnya sesuatu itu didorong oleh penyebab. Ya, tegaknya sesuatu itu didorong oleh penyebab. Itu kalau penyebabnya ada, maka sesuatu pasti terjadi. Itu hak. Kalau penyebabnya ada, sesuatu pasti tegak. Itu hak ada. Nah, contohnya seperti makanan. Kalau kita makan nasi, dengan makan nasi, kekuatan kita bertambah. Nah,
kekuatan kita bertambah itu hak. Benar. Karena penyebabnya ada. Dengan adanya penyebab, maka ada akibat. Itu hak. Penyebabnya tidak ada. Ya, tahu-tahu ini kita ya tegak berdiri saja. Itu yang seperti itu tidak ada. Atau badan kita kotor. Ya, tahu-tahunya badan kita bersih. Sementara penyebabnya tidak ada. Yang seperti itu tidak ada. Badan kita kotor. Dibersihkan dengan air. Ya, air itu membersihkan yang kotor. Ada. Ya, ada penyebabnya. Ya, itu hak itu. Akibat itu hak. Nah, akibat itu kan sama dengan ganjaran, sama dengan imbalan. Ya, itu pasti ada. Pasti ada. Ya, kalau kita sholat, ya, sholat itu penyebab. Penyebab yang mendorong terjadinya pembentukan jiwa raga. Itu pasti diterima oleh manusia. Apabila manusia sholat, maka jiwa raganya terbentuk. Pasti terbentuk. Karena itu akibat. Itu yang hak itu. Langit dan bumi diciptakan dengan hak, dengan kebenaran. Atau contohnya tanah. Ya, dari tanah keluar api. Ya, tanah berhak mengeluarkan api. Dengan adanya tanah, api keluar. Itu hak. Pasti keluar. Pasti muncul. Tidak ada cerita tidak ada. Tidak bisa ditahan. Tidak bisa dihalangi. Dari tanah keluar api. Pasti itu. Itu hak ini. Dari api keluar cahaya. Pasti. Itu yang hak itu. Bisa dihalangi? Tidak. Itu. Ya, pasti muncul. Itu dia. Contohnya, dari bumi keluar asap. Asap tipis. Itu hak bumi. Ya, bumi mengandung panas dan dingin. Itu menciptakan asap. Asap tipis. Itu hak. Asap tipis itu terurai, berkembang. Jadi langit. Aku ciptakan langit itu dengan asap tipis. Itu hak itu. Pasti terjadi. Tidak bisa dihalangi. Itu hukumnya. Ya. Bumi. Bumi terdiri dari zat-zat. Ya, bermacam jenis zat. Asap tipis itu mengandung zat. Asap itu kan mengandung zat. Butiran-butiran zat halus.
Nah, ya. Asap tipis itu menuju ke langit, membawa zat-zat halus itu. Nah, tuh. Kemudian zat-zat halus itu hidup. Sampai di langit dia hidup. Membesar dia. Ya, membesar jadi bintang-bintang. Jadi bulan, jadi matahari. Ya, ribuan bintang. Nah, itu hak itu. Nah, pasti terjadi. Nah, itu. Ya, nah, hukumnya seperti itu. Jadi ada mata rantainya. Itu sebabnya langit dan bumi tegak berdiri. Nah, dimulai dari zat tunggal. Ya, bertahap-tahap, penciptaan itu bertahap-tahap. Dimulai dari zat tunggal. Nah, berlapis-lapis. Ya, bumi berlapis 7. Nah, langit berlapis 7. Benar. Itu bertahap-tahap itu. Tidak. Ya. Nah, bagaimana caranya menghancurkan langit dan bumi? Kalau kita ingin menghancurkan langit dan bumi, itu dimulai dari lapisan yang mana? Ya, langit dan bumi berlapis-lapis. Nah, tentu setiap lapisan itu harus dihancurkan. Dari. Nah, itu. Ya, sehingga langit dan bumi betul-betul hancur. Nah, tuh, setiap lapisan itu ada pegangannya. Kuat. Nah, ya tidak semudah itu menghancurkan. Karena itu hak. Nah, tuh, seperti pohon. Ya, pohon itu memiliki batang. Batang berhak menumbuhkan cabang. Nah, pasti tumbuh. Bisa dihalangi? Enggak. Nah, itu. Jadi itu hak. Dari cabang tumbuh ranting. Itu hak ada. Nah, pasti tumbuh. Nah, dari ranting tumbuh daun. Kemudian tumbuh bunga. Kemudian berpetik, berbuah. Baru selesai. Itu batas. Kalau sudah berbuah, itu batas sudah. Ya, artinya penciptaan selesai. Langit dan bumi diciptakan dengan hak. Dengan kebenaran. Apabila langit dan bumi sudah berbuah, maka selesailah penciptaan itu. Nah, itu. Ya, kenapa? Ya, jadi awal penciptaan langit dan bumi masih mentah. Awal penciptaan langit dan bumi masih mentah, masih muda. Nah, selesai penciptaan langit dan bumi, maka berubahlah bentuknya menjadi matang. Nah, itu. Ya, masaknya itu langit dan bumi berubah menjadi surga. Itu masaknya di situ. Tuh. Pada awalnya bumi ini hutan semua. Tidak ada gedung-gedung, tidak ada jalan. Tidak ada. Bumi masih mentah. Nah, tuh.
Kemudian lama-kelamaan bumi berkembang, pembangunan berkembang. Sampai sekarang ada jalan-jalan, ada gedung-gedung, ada taman-taman, macam-macam. Nah, itu sampai sempurna. Nah, itu. Ya. Nah, jadi bumi itu masa itu dalam bentuk ya segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi itu pembangunannya itu sudah sempurna. Dalam keadaan seperti itu langit dan bumi sudah selesai penciptaannya, sudah berakhir. Itu artinya langit dan bumi siap untuk dihuni. Nah, itu. Tetapi kalau bumi ini masih dalam bentuk hutan, itu namanya masih mentah. Itu belum siap untuk dihuni, belum siap untuk ditempati. Nah, itu. Ya, itu apabila bumi sudah berubah, ya, sudah diisi dengan gedung-gedung, rumah-rumah bagus, taman-taman yang indah, jalan-jalan semuanya sudah teratur, sudah indah. Itu namanya bumi sudah masak. Itu artinya proses penciptaan sudah selesai. Itu batasnya. Maka bumi berubah jadi surga. Itu dah. Ya. Itu hak itu. Pasti terjadi. Ya. Nah. Ada batang. Dari batang tumbuh cabang. Cabang tumbuh ranting. Tumbuh daun. Nah. Ya. Berbunga. Berputih. Berbuah. Atau ya sudah masak buahnya, berarti sudah selesai. Tidak ada lagi. Siap untuk dimakan. Itu proses. Dari. Itu hak ada. Ya. Nah, jadi penciptaan itu sampai pada batasnya. Sebenarnya itu kan proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan sampai pada batasnya. Tidak ada prosesnya lagi. Sudah berhenti prosesnya, berarti sudah selesai penciptaan ini. Dari. Nah, itu dah. Sama seperti tubuh manusia. Tubuh manusia tanah. Nah, di dalam tanah ada tanah. Nah, ya. Nah, tubuh manusia tanah. Nah, ya. Zat kasar. Di dalam zat kasar tumbuh zat halus. Nah, itu hak. Pasti tumbuh, pasti ada. Nah, itu. Ya. Di dalam zat halus tumbuh lagi zat yang lebih halus. Itu hak ada. Nah, sesudah itu tidak ada lagi. Itu batasnya. Tidak ada dorongan lagi. Nah, itu. Tubuh manusia berlapis 3. Lapisan pertama tubuh kasar, jasad. Zatnya kasar. Di situ terjadi proses. Ya, proses untuk mendorong tumbuhnya zat halus. Nah, tumbuhnya tubuh halus. Nah, itu. Nah, di dalam tubuh halus terjadi pula proses. Nah, tubuh halus lapisan kedua. Di dalamnya terjadi proses. Proses yang mendorong tumbuhnya. Zat yang lebih halus lagi. Tubuh yang lebih halus lagi. Itu.
tercipta tubuh lapisan ketiga. Tubuh lapisan ketiga, di dalam tubuh itu tidak terjadi proses. Tidak ada lagi dorongan. Artinya sudah selesai. Itu. Kenapa proses terjadi? Karena zat itu kasar. Nah, jasad ini kasar ini. Nah, hubungan antara zat kasar, butiran-butiran zat kasar, tubuh kita ini kan tanah ini, terdiri dari butiran-butiran zat kasar. Hubungan antara butiran-butiran zat kasar itu menciptakan reaksi, gejolak, menciptakan proses. Proses itu mendorong tumbuhnya zat halus, tubuh halus. Nah, itu. Nah, tubuh halus itu masih kasar itu. Nah, itu. Sehingga pada tubuh halus terjadi proses. Nah, pada tubuh halus terjadi proses. Proses itu mendorong tumbuhnya zat yang lebih halus lagi. Tubuh yang lebih halus lagi. Nah, itu tubuh terakhir. Nah, tubuh lapisan ketiga. Di dalam tubuh lapisan ketiga itu proses tidak terjadi lagi. Karena zatnya sudah sangat halus. Tidak ada lagi reaksi, tidak ada lagi gejolak. Nah, itu gejolak yang mendorong terciptanya tubuh. Sesudah tubuh lapisan ketiga itu tidak ada lagi. Sudah selesai itu. Nah, itu hak itu. Itu kebenaran. Nah, itu. Ya, hukum sebab akibat itu yang terjadi. Nah, itu tidak bisa dihindari. Nah, apakah itu pada langit dan bumi? Apakah itu pada tanaman? Apakah itu pada manusia? Hukum sebab akibat itu terjadi sampai selesai. Nah, itu dia. Kalau belum selesai itu namanya proses penciptaan belum selesai. Nah, itu. Ya. Kenapa? Seperti langit ketujuh. Nah, sekarang masih dikembangkan. Nah, itu masih ada dorongan untuk mengembangkan itu. Ya. Tetapi apabila langit ketujuh itu zatnya sudah sangat halus, itu tidak berkembang lagi. Sudah berhenti penciptaan ini. Kenapa langit itu masih berkembang? Karena zatnya kasar. Hubungan antara zat itu menciptakan gejolak, reaksi, proses. Proses itu mendorong zat itu berkembang, terurai. Sehingga langit ketujuh itu masih berkembang. Tuh, sampai proses itu berhenti. Nah, kapan proses itu berhenti? Apabila zatnya sudah halus. Tidak kasar lagi. Baru berhenti prosesnya. Artinya penciptaan selesai. Itu yang terjadi. Tubuh manusia seperti itu. Atau tubuh manusia berlapis 3. Nah, ya, lapisan pertama zatnya kasar. Lapisan kedua zatnya ya, agak halus. Lapisan ketiga lebih halus lagi zatnya. Nah, sesudah itu tidak bisa dikembangkan lagi. Itu yang terakhir. Tubuh lapisan ketiga itu yang terakhir. Nah, karena tidak bisa dikembangkan lagi. Nah, itu.
Kenapa? Tidak ada dorongan lagi untuk menumbuhkan yang lebih halus, tidak ada lagi. Jadi itu tubuh terakhir yang dipakai di surga. Nah, kenapa ada? Ya. Apakah manusia punya pengetahuan seperti ini? Tidak ada. Ya. Walaupun setiap hari mereka berhadapan dengan langit dan bumi, tidak ada pengetahuan ini. Karena tidak dipikirkan. Ya. Jadi inilah yang dikatakan hak itu. Kebenaran itu. Sampai selesai itu. Nah, itu. Kita mudah saja mengatakan Allah berbuat sewenang-wenang. Ya, apabila Allah berkehendak dalam sekejap mata, itu terpenuhi itu. Ya, Allah itu bekerja dengan ilmu, terpaksa dengan ilmu. Ya, tidak bisa seperti sulap. Tahu-taunya ada saja. Tidak bisa. Nah, segala sesuatu diciptakan dengan ilmu. Kenapa? Nah, karena segala sesuatu itu berawal dari zat. Zat itu ditegakkan dengan ilmu. Zat itu dibentuk dengan ilmu. Diolah dengan ilmu. Dipakai ilmu. Dipakai hukum sebab akibat. Nah, jadi apabila Allah menciptakan sesuatu, dia harus memakai ilmu. Kalau tidak, bagaimana caranya? Kalau tanpa ilmu, tidak bisa. Karena semua itu kan bertahap-tahap, berproses. Tidak bisa langsung. Nah, itu ya, dengan ilmu semuanya itu. Dari. Ya, ada ilmunya. Ada jalannya. Itu. Ya, contohnya saja. Ya, kita ingin jadi pemimpin. Kita ingin jadi presiden. Itu dengan ilmu. Nah, itu. Ya, contohnya saja ya. Ya, nah, kita harus mengikuti jalan. Jalan pertama. Ya, menjadi ketua kampung. Nah, untuk menjadi ketua kampung saja itu ada caranya, ada ilmunya. Kalau tidak bisa. Setelah jadi ketua kampung, nah, mungkin saja kita menjadi ketua partai. Nah, itu ada caranya. Ada ilmunya yang harus diikuti. Ada prosesnya. Tidak bisa langsung. Setelah jadi ketua partai, nah, ya, kita menjadi wali kota. Nah, itu ada pula jalannya untuk itu. Setelah jadi wali kota, kita jadi gubernur. Itu ada pula jalannya. Nah, setelah itu jadi menteri, ada pula jalannya. Setelah itu jadi presiden, ada pula jalannya. Enggak? Ada ilmunya, ada caranya. Nah, kalau nak dipakai ilmu, tidak sampai. Tidak sampai ke atas. Kalau nak dipakai jalan itu, tidak diikuti jalan itu, ilmu itu, tidak sampai ke atas. Tuh. Jadi apabila Allah melakukan perbuatan, nah, maka dia akan mengikuti proses demi proses.
Tahap demi tahap. Itu. Perbuatan Allah bukan perbuatan langsung berbuah. Sementara batangnya tidak ada. Tidak bisa. Tidak bisa itu. Langsung berbuah sementara batangnya tidak ada. Tahu-taunya buahnya ya sudah ada. Batangnya tidak ada. Langsung. Itu tidak bisa. Tuh. Itu deh. Ya. Nah, jadi apabila Allah melakukan perbuatan, itu berawal. Bertingkat-tingkat. Bertahap-tahap. Atau tidak bisa langsung. Itu mempergunakan ilmu. Memakai ilmu. Itu. Ya, kun fayakun. Itu tidak bisa langsung itu. Ada prosesnya itu. Itu. Kenapa diperlukan ilmu? Karena ya kita tanah. Makhluk itu diciptakan dari zat tanah. Untuk mengimbangkan tanah kan tidak mudah. Ya. Seperti batang. Batang itu dikembangkan jadi cabang. Cabang itu diurai jadi ranting. Itu tidak mudah itu. Membutuhkan ilmu. Itu. Ya. Membutuhkan jalan. Untuk mengarahkan itu. Itu. Seperti batang. Ya. Apa yang terjadi. Proses apa yang terjadi pada batang. Sehingga dia terarah. Untuk menumbuhkan cabang. Itu. Prosesnya itu mengarah. Diarahkan untuk menumbuhkan cabang. Proses yang terjadi pada batang. Itu diarahkan untuk menumbuhkan cabang. Begitu pula cabang. Proses yang terjadi pada cabang. Itu diarahkan untuk menumbuhkan ranting. Mengarahkan itu kan tidak mudah. Itu dengan perhitungan itu. Dengan ilmu. Ya. Sama seperti kita. Kita punya anak 4 orang. Anak yang pertama diarahkan. Ya, dia jadi pedagang. Cara mengarahkannya tentu ada ilmu juga. Anak yang kedua diarahkan jadi guru. Ada ilmunya mengarahkan itu. Kalau tidak diarahkan bagaimana caranya itu? Tidak sampai itu. Anak yang ketiga diarahkan. Itu jadi tentara. Anak yang keempat diarahkan jadi pemimpin. Mengarahkan itu tentu dengan ilmunya, tekniknya. Ya. Jadi tidak mudah. Benar, proses itu tidak mudah. Proses penciptaan ini. Setiap bahagian itu ada jalannya. Ada ilmunya. Itu. Kita akan menerima saja ini. Udah deh. Yang menciptakan Allah, kita menerima saja. Yang mengarahkan penciptaan itu Allah itu mengarahkan proses.
Itu Allah itu. Nah, kita menerima saja. Nah, tuh. Ya. Jadi dibutuhkan ilmu dalam setiap proses penciptaan, pembentukan. Tidak bisa langsung. Itu. Ya. Kenapa dipakai ilmu? Nah, karena tubuh manusia itu tanah zat. Apa saja yang ada di langit dan bumi itu zat ada. Nah, zat itu diarahkan pertumbuhannya. Zat itu diarahkan pembentukannya. Diarahkan dengan ilmu. Kalau enggak terbentuk dah. Nah, itu. Sementara ilmu itu melekat pada zat, pada langit dan bumi. Ilmu itu hidupnya pada zat. Nah, itu. Bergunanya ilmu itu di daerah zat. Wilayah langit dan bumi. Nah, itu. Ya. Jadi apabila Allah menciptakan, itu dengan ilmu. Kalau dia menyelamatkan manusia dengan ilmu. Kalau dia membawa manusia ke surga, itu dengan ilmu. Kenapa? Karena tubuh manusia zat. Tanah. Nah, itu dibutuhkan ilmu untuk mengarahkannya. Nah, itu. Kenapa? Ya. Jadi apabila ilmu itu dipakai, sebenarnya ilmu itu berfungsi untuk membentuk fisik. Zat. Nah, tubuh fisik. Tuh. Ya. Nah, tubuh manusia terdiri dari tubuh jasmani. Jasadnya. Di dalam tubuh jasad ada tubuh halus. Roh. Nah, ilmu itu dipakai untuk membentuk tubuh, meluruskan pertumbuhan tubuh. Nah, itu. Ya, contohnya tubuh kita berat. Kalau tubuh kita berat, tentu lama-kelamaan jatuh. Nah, itu merusak. Nah, itu. Tubuh yang berat itu harus diringankan. Itu dengan ilmu. Contohnya, gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan tubuh itu mengurai. Yang berat itu dipecah, diurai, menjadi ringan. Gerakan-gerakan tubuh itu mengurainya. Yang memecah yang berat itu. Sehingga tubuh menjadi ringan. Nah, itu jalannya. Tentu kita bergerak dengan ilmu. Nah, seperti sholat, di dalam sholat ada gerakan ruku sujud. Gerakan ruku sujud itu berfungsi meluruskan jiwa raga yang bengkok. Mengangkat tubuh yang lemah. Memperkokoh, memperpadat jiwa raga. Atau meluruskan susunan-susunan zat yang ada di badan kita. Nah, itu ya. Darah. Ya. Contohnya saja zat itu tidak beraturan. Gerakan-gerakan sholat, itu mampu ya
zat yang tidak beraturan itu bisa diluruskan, diperbaiki, diatur kembali. Ya. Apabila jiwa raga kita tidak beraturan, maka jiwa raga kita menjadi kasar. Itu akibatnya. Tetapi kalau jiwa raga kita itu teratur, maka jiwa raga kita menjadi halus. Tumbuh yang halus. Nah, yang lembut. Nah, seperti itu. Ya, kalau jiwa raga kita tidak teratur, akibatnya tubuh menjadi rapuh. Nah, kalau jiwa raga kita teratur, akibatnya tubuh menjadi kokoh. Nah, jadi ibadah dipakai untuk memperbaiki jiwa raga. Nah, itu jasmani rohani. Jasmani itu kan jasad. Nah, rohani itu roh. Nah, itu. Ya, mempengaruhi tatanan jiwa raga. Ya, ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu mempengaruhi tatanan zat, susunan zat yang terdapat pada jasmani dan rohani. Itu atau tubuh kasar, ya, dan tubuh halus. Mempengaruhi susunan zat. Nah, itu, ya, itu pengaruh dari ibadah. Jadi orang-orang yang beribadah, jasmani rohaninya makin lama makin bagus, makin kokoh, makin tegak, makin padat, makin lurus. Nah, itu buahnya. Ya, buah dari ibadah. Nah, keempat, semua perbuatan ada akibatnya. Ya, contohnya kita tidak mau bersedekah, harta kita banyak. Semakin banyak harta kita, itu memberatkan kepada jiwa raga, jasmani rohani. Nah, apabila jasmani rohani kita semakin berat, itu bisa merusak kepada jiwa raga. Menciptakan kerusakan, menciptakan penyakit. Nah, mengkasarkan jasad, ya, saraf-saraf, jantung, paru-paru, itu pergerakannya itu bisa jadi kasar itu. Ya. Jadi kalau kita tidak bersedekah, ya, nah, itu jiwa raga kita makin lama makin berat. Semakin berat, nah, itu memberikan beban kepada jiwa raga, memberikan beban kepada jantung, ya, paru-paru, hati, limpa, semuanya itu memberikan beban sehingga hidupnya tertekan, dan itu bisa merusak jantung, paru-paru, hati, limpa dan sebagainya. Itu sebabnya manusia dituntut untuk, ya, menyerahkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Dituntut untuk bersedekah, berinfak, atau untuk melepaskan beban-beban itu. Nah, kita dibebani oleh harta yang banyak. Nah, untuk menghilangkan rasa beban itu kita harus bersedekah, berinfak. Nah, itu. Sehingga harta itu tidak memberatkan kepada jasmani rohani, tidak membebani. Sehingga kita terhindar dari penyakit, kita terhindar dari kerusakan,
kita terhindar dari akibat-akibat buruk. Itu dia. Itu prosesnya. Nah, kenapa? Itu yang hak ada. Ya. Agama Islam adalah agama yang hak. Nah, kalau kita beribadah, dalam ibadah itu ada proses. Itu hak ada. Contohnya kalau kita bergerak, ya, bergerak kita, gerakan itu memanaskan tubuh. Itu akibat, itu hak. Akibat itu hak, pasti terjadi. Itu, kita terpaksa bergerak. Kalau tidak bergerak, badan kita dingin. Nah, apabila kita bergerak, itu dituntut oleh hukum. Itu hak. Nah, itu. Ya. Kenapa ada? Seperti ibadah, kita terpaksa beribadah. Karena itu jalan untuk membentuk jiwa raga. Tidak ada jalan lain. Nah, itu. Ya. Itu dia. Nah, ibadah yang kita kerjakan, itu hak kita. Fitrah kita itu. Untuk menghidupkan diri kita. Membentuk jiwa raga kita. Kalau kita tidak beribadah, bagaimana? Tentu jiwa raga kita jatuh. Tidak terangkat, tidak terbentuk. Tidak sempurna. Gagal jadi manusia. Itu hukum-hukumnya. Ya. Akan nampak. Ya. Jadi, ya, hukum sebab akibat itu tidak bisa dihindari. Tidak terelakkan. Pasti tumbuh. Atau, ya, seperti kita pasti makan, wajib makan. Ya, tidak bisa dihindari. Kalau menghindar, kita tentu tidak makan. Apa akibatnya? Sakit perut. Makin lama, tubuh makin lemah. Itu akibatnya. Ya, jadi kita terpaksa wajib makan. Itu jalannya. Itu jalannya diri manusia. Itu yang hak, itu kebenaran itu. Tetapi kalau kita tidak makan, tentu melemahkan ke badan, merusak. Itu bukan kebenaran. Kita tidak makan itu salah, itu bukan kebenaran itu. Bukan yang hak itu. Tuh, itu dia. Allah memberikan rezeki kepada kita. Wajib kita makan itulah. Untuk menghidupkan diri kita. Kalau kita tidak makan rezeki, tentu badan kita tidak hidup. Artinya kita tidak mengikuti jalan. Untuk menghidupkan diri kita, diperlukan makan. Itu jalannya. Kalau kita tidak makan, berarti kita tidak mengikuti jalannya. Itu namanya tidak bersyukur. Rezeki diberikan, tapi kita tidak mau makan. Kita tidak bersyukur itu. Itu padahal rezeki itu diberikan untuk kita, untuk dipakai, dimanfaatkan. Dipergunakan untuk membangun jiwa raya kita, memelihara diri. Itu yang namanya bersyukur.
Baik. Bersyukurlah kepada Allah dengan cara seperti itu. Tetapi ada pula orang yang menahan hartanya, kikir. Untuk dirinya sendiri kikir. Bagaimana untuk orang lain? Tambah kikir. Itu tidak bersyukur namanya itu. Tidak mengikuti jalan. Kikir itu bukan jalan. Bukan jalan yang benar. Itu merusak itu badan. Kikir kita dengan diri kita sendiri. Pelit kita dengan diri kita sendiri. Tentu jiwa raga kita tidak terbentuk, tidak terbangun. Itu. Ya, bukan surga yang dapat, neraka yang dapat. Jadi harta yang banyak itu sia-sia saja kalau kita kikir. Itu. Semuanya kan dihitung. Dikaji. Sebenarnya perhitungan ini di hari akhirat. Perhitungan itu sudah masuk ke dalam akhirat ini. Kehidupan akhirat. Perhitungan itu ada di hari akhir. Itu. Apabila kita berhitung seperti ini, itu namanya kita sudah berada di hari akhir. Akhir zaman. Hari akhirat. Tetapi manusia tidak memahami. Ada. Tidak memahami. Kalau saya turun berceramah, tentu saya jelaskan. Tapi kalau saya tidak turun, bagaimana caranya saya menjelaskan? Manusia tidak memahami. Jadi semuanya itu ada ketentuannya. Ada hukum sebab akibatnya. Bahkan perbuatan Allah itu sebenarnya itu perbuatan hukum. Terikat hukum. Bukan perbuatan dirinya, perbuatan bebas, bukan. Itu. Allah itu tidak bertubuh zat. Apabila Allah bertubuh zat, ada tubuhnya, maka perbuatannya menjadi bebas. Tetapi Allah tidak bertubuh zat. Tidak ada tubuhnya. Akibatnya perbuatannya itu terikat hukum. Atau dikatakan perbuatan hukum. Perbuatan Allah adalah perbuatan hukum. Hukum sebab akibat. Hukum alam. Itu. Kenapa? Sehingga manusia harus memenuhi persyaratan untuk terjadinya sesuatu. Apabila Allah menolong manusia, itu ditolong dengan hukum sebab akibat. Tertolongnya manusia itu kalau ada penyebabnya. Seperti pakaian itu penyebab untuk memelihara diri manusia. Pakaian harus ada. Pakaian harus dipakai. Karena itu penyebab yang akan memelihara diri manusia. Itu alatnya, pakaian itu. Jadi apabila Allah memelihara manusia itu dengan pakaian yang dipakai oleh manusia. Hukumnya seperti itu. Bukan dengan tubuhnya. Allah menolong manusia bukan dengan tangannya.
Tapi dengan pakaian yang dipakai oleh manusia, dengan harta yang ada pada manusia, dengan benda-benda, segala sesuatu yang ada pada diri manusia, dengan itu Allah menolong manusia. Tuh. Jadi itu hukum sewajibat. Jadi perbuatan Allah, perbuatan hukum sewajibat. Pertolongan yang diberikan oleh Allah sampai kepada manusia itu dengan hukum sewajibat. Tuh. Tidak. Pertolongan yang diberikan Allah kepada manusia, pertolongan itu sampai kepada manusia itu dengan mempergunakan hukum sewajibat. Kalau tidak sampai pertolongan. Apabila mempergunakan hukum sewajibat, maka manusia harus berusaha untuk melengkapi persyaratan itu. Manusia harus memenuhi penyebab-penyebab itu. Penyebab yang akan menyelamatkannya. Seperti pakaian menyelamatkannya. Pakaian dia harus ada. Berusaha mendapatkan pakaian. Rumah menjaga hidupnya. Rumah harus ada. Untuk menjaga dirinya, hidupnya. Dengan itu Allah menyelamatkan, menolong. Itu usaha manusia itu. Usaha manusia untuk menyediakan pakaian, menyediakan rumah, tempat tinggal. Atau dengan itu Allah memelihara tubuh manusia. Bukan Allah yang menolong, bukan. Bukan tubuh Allah yang menolong, enggak. Tapi pakaian yang dipakai. Itu yang menolong. Itu dikaji dah. Untuk mengaji ini lama. Berhari-hari. Berbulan, bertahun. Kadang tak selesai-selesai. Karena ada saja yang nampak. Semakin panjang cerita saya, semakin banyak yang nampak. Ilmu itu berkembang. Jadi tidak ada yang namanya langsung. Berbuah langsung sementara batangnya tidak ada. Itu tidak ada itu. Seluruh penciptaan itu ada prosesnya, ada jalannya, ada ilmunya, ada tahapan-tahapannya, sehingga penciptaan itu selesai. Jadi apabila saudara meminta langsung kepada Allah, itu tanpa ilmu, tahu-taunya ada. Itu tidak ada. Itu hanya keyakinan saja itu. Kepercayaan. Dugaan. Manusia bertuhankan kepada Allah yang diduga-duga bisa berbuat apa saja tanpa ilmu. Tanpa hukum. Itu salah itu. Itu. Allah yang sebenar-benarnya itu bekerja dengan ilmu. Itu yang dipegang. Tetapi selama ini manusia berpegang kepada Allah yang diduga-duga. Bisa menciptakan apa saja tanpa ilmu, tanpa hukum. Allah itu yang dipegang oleh manusia yang diimani. Itu salah. Itu sebabnya iman manusia dipertanyakan. Kemana manusia beriman?
manusia beriman bukan kepada yang sebenar-benarnya. Manusia mempertuhankan dugaannya. Dugaannya yang dia jadikan Tuhan. Tuhannya sebenar-benarnya tidak dia jadikan Tuhan. Yang dia jadikan Tuhan dugaannya. Padahal dugaan itu lemah. Di hari kiamat, di hari akhirat, dugaan itu lemah. Tidak kuat. Harus ada dasar hukumnya. Ya. Harus ada ilmunya. Harus ada alasannya. Itu. Ya. Kan nampak. Ya. Nah, jadi inilah yang dikatakan yang hak itu. Ya. Yang hak ya. Tidak bisa dihindari pertumbuhan itu, proses itu. Tidak bisa dihindari, pasti terjadi. Kami ciptakan langit dan bumi dengan hak. Pasti terjadi. Ya, artinya penciptaan langit dan bumi tidak bisa dibatalkan. Penciptaan manusia tidak bisa dibatalkan. Itu. Ya, tidak bisa dihindari, pasti tercipta. Itu sudah dimulai dari zat tunggal. Proses penciptaan itu dimulai dari zat tunggal. Ya. Nah, kan nampak. Pasti terjadi itu. Nah, jadi itulah yang dikatakan kebenaran itu. Tidak ada yang main-main. Ya, apakah manusia mengira ya, langit dan bumi diciptakan main-main? Nah, itu. Ya, mana yang lebih berat? Menciptakan langit dan bumi atau menciptakan manusia? Itu tidak main-main. Nampak? Langit dan bumi penciptaannya itu lama. Proses penciptaannya. Kalau manusia enggak. Prosesnya cepat. Itu. Ya, langit dan bumi penciptaannya itu lama karena zatnya kasar. Sementara manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Zatnya halus. Itu lebih cepat terbentuknya itu. Lebih cepat terciptanya tubuh manusia. Sementara langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi dimulai dari zat tunggal. Itu membutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkan itu. Ya, untuk membentuk langit dan bumi itu membutuhkan waktu yang lama itu karena zatnya kasar. Itu berat. Itu. Sementara manusia, ya, itu penciptaannya pendek karena zatnya halus. Atau pembentukannya lebih cepat daripada langit dan bumi. Tentu ada pula kajiannya dia.
Kalau dipelajari, itu terang semuanya dah. Nampak semuanya dah. Ya, yang tidak terlihat selama ini, sekarang kelihatan dah. Ya, itu kalau berhadapan dengan saya itu. Itu terang benderang dah. Akan nampak dah. Nah, jadi semuanya ini ditegakkan dengan kebenaran, dengan yang hak, hikmah, kebijaksanaan, macam-macam. Nggak ada. Ya. Nah, itu dia. Jadi tidak ada yang main-main. Ya. Berat menciptakan langit dan bumi ini berat. Apakah semudah itu langit dan bumi hancur dah? Ya, tidak mudah itu. Ada. Menghancurkan langit dan bumi, ya itu syaratnya hukum alam itu harus dilenyapkan. Hukum alam itu menggenggam zat, menggenggam makhluk, menggenggam langit dan bumi. Terikat itu. Ya, makhluk itu terikat dengan hukum. Hukum itu mengikat makhluk. Tuh. Ya. Untuk menghancurkan makhluk, hukum itu harus dilenyapkan. Baru makhluk itu runtuh. Sementara hukum itu terikat dengan makhluk, dengan zat. Itu tidak mudah melenyapkan hukum. Nah, itu berkait-kait masalah itu. Berkait-kait itu. Ya. Sehingga kita mengatakan segala sesuatu itu kekal. Langit dan bumi kekal. Manusia kekal. Apakah di surga, apakah di neraka, manusia kekal. Nah itu. Ya. Tidak lenyap. Tidak mati. Karena hukum itu mempertahankannya. Hukum melekat di badannya. Nah itu. Ya. Apabila badan manusia rusak, hukum itu menegakkannya kembali, membentuknya kembali. Itu dia. Apabila hukum itu hancur, rusak, tubuh manusia tentu jatuh. Tapi hukum itu tidak lenyap dari badan manusia. Itu paling-paling berkurang. Sama seperti air sumur. Kita ambil air sumur, tinggal separuh. Air itu, memenuhi sumur itu kembali. Penuh kembali sumur itu. Kita ambil lagi air itu. Berkurang lagi. Kemudian tumbuh lagi yang baru. Memenuhi sumur itu. Itu zat. Itu tubuh ya. Tubuh itu mengikuti ukuran. Apabila tubuh kita menyusut, tubuh kita terkelupas, tubuh kita berkurang, hancur, patah, maka dia tumbuh kembali mengikuti ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan.
Itu seperti pohon, kita potong cabangnya, tumbuh lagi yang baru cabang itu. Potong lagi cabangnya, tumbuh lagi yang baru. Karena dia harus mengikuti ukuran. Dia harus memenuhi ketentuan itu. Manusia di neraka seperti itu. Apabila badan manusia rusak, itu tumbuh kembali, terbentuk kembali. Atau apabila kulit manusia terkelupas, setelah terkelupas, kemudian tumbuh yang baru. Dibalutnya kembali tubuh itu dengan kulit yang baru. Karena dia harus memenuhi ketentuan itu. Kemudian diazab, disiksa, hancur lagi tubuhnya. Hancurnya paling separuh. Itu tidak sampai mematikan, tidak sampai melenyapkan. Itu hancurnya paling separuh. Itu. Kenapa? Karena hukum itu melekat pada tubuhnya. Untuk melenyapkan tubuh manusia dengan cara melenyapkan hukum itu di badannya. Tapi hukum tidak bisa dilenyapkan. Karena melekat pada zat, pada tubuh. Apabila hukum tidak bisa dilenyapkan, sementara hukum melekat pada tubuh manusia, itu artinya tubuh manusia tidak bisa dilenyapkan. Itu kalau dihancurkan bisa, tapi tidak tidak sampai mati. Hancurnya tubuh manusia paling separuh. Manusia diazab di neraka, disiksa, tubuhnya hancur paling separuh. Itu tidak sampai lenyap, tidak sampai membunuh, tidak sampai mematikan. Itu kemudian tumbuh kembali. Tumbuh dibentuk kembali tubuh baru. Karena harus memenuhi ketentuan itu. Itu seperti pohon, kita potong cabangnya, tumbuh lagi yang baru. Potong lagi, tumbuh lagi yang baru. Kenapa? Karena pohon itu harus memenuhi ketentuan itu, aturan itu. Orang kafir di neraka seperti itu. Itu tidak bisa dihindari itu. Itu hukum alam itu. Pasti terjadi. Itu hak itu. Itu kebenaran itu. Pasti terjadi itu. Kalau kita masuk neraka, seperti itu. Tidak mati-mati seperti itu. Sudah dihancurkan, bentuk lagi yang baru. Dihancurkan, bentuk lagi, tumbuh lagi yang baru. Itu berkekalan di neraka. Karena itu ketentuannya, itu hukumnya, itu prosesnya. Bagaimana cara kita lari? Itu jalannya. Kita lari dari siksaan. Tidak bisa lari. Siapa saja yang masuk neraka, dia tidak bisa lari dari siksaan, dari azab. Tidak bisa. Kecuali kita masuk surga. Aman, selamat. Itu yang harus diperhatikan. Pengetahuan ini kan tidak main-main. Tidak ada yang punya. Karena pengetahuan ini turun pada saya. Ilmu ini diturunkan kepada saya. Bukan kepada manusia lain. Saya satu-satunya yang memiliki pengetahuan ini. Karena diturunkan kepada saya. Untuk apa bagi saya pengetahuan ini? Tentu harus saya sampaikan kepada manusia. Itu pelajaran petunjuk yang diberikan kepada saya tentu harus saya sampaikan. Tapi bagaimana caranya?
orang tidak mengenal saya. Itu. Ya. Saya merekam kaji ini supaya orang mengenal saya, kan itu. Mengenal pelajarannya. Supaya saya bisa menyampaikan pelajaran ini kepada manusia. Dan itu tujuannya. Itu. Ya. Nah, jadi kebenaran itulah yang hidup di langit dan di bumi. Kebenaran proses itu. Nah, jadi Al-Quran mengatakan setiap manusia mengikuti proses demi proses. Nah, tahapan demi tahapan, tingkatan demi tingkatan. Itu nggak bisa dihindari. Itu jalannya. Itu prosesnya, itu ilmunya. Nah, kan nampak itu. Terang benderang semua. Kaji ini makin lama makin luas. Kalau orang menolak saya tentu rugi. Rugi. Tidak dapat pengetahuan. Kan itu. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pahami, kita pelajari, sehingga menjadi jelas dan terang benderang. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.